Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Zoom dan juga teman-teman yang ada di YouTube, kita kembali lagi bergabung di Kamar Doa Home Ministry. Sesuai dengan tema Kamar Doa minggu ini, kita mempunyai tema yaitu tema tentang kesetiaan. Tetapi yang luar biasanya adalah ketika kita berbicara tentang kesetiaan, itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kasih. Sebelum kita masuk ke kasih, kita akan melihat betapa setianya Tuhan kita. Ini saya bisa share screen ya Pak Raymond ya? Oke. Ini, kalau teman-teman lihat di sini ada 4 tahapan, yaitu ada creation, fall, redemption, and restoration. Ini merupakan cerita singkat segala sesuatu yang terjadi di dalam Alkitab kita. Yang pertama creation. Creation ini mulai dari Kejadian 1 sampai dengan Kejadian 2. Tuhan menciptakan langit bumi dan segala macam sampai menciptakan manusia. Kemudian kejatuhan manusia dimulai dari Kejadian 3 sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman bertanya, kenapa kok sekarang ada COVID-19? Kenapa kok sekarang banyak gempa bumi, banyak bencana alam? Kenapa kok sekarang situasi ekonomi semakin memburuk? Tahu nggak teman-teman kenapa? Karena bumi dan seisinya itu sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi puji syukurnya kepada Tuhan, sang redemption ini, penebusan ini sudah terjadi bahkan sebelum kita percaya kepada Tuhan. Bahkan penebusan ini terjadi semua karena inisiatifnya Tuhan, karena kesetiaannya Tuhan. Ketika Adam jatuh di Kejadian 3, Tuhan mencari Adam. Jadi bayangkan, manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi yang mempunyai inisiatif mencari adalah Tuhan sendiri. Terus kemudian lagi ketika cerita tentang Abraham disuruh keluar ke tanah perjanjian. Tetapi apa yang Abraham lakukan? Abraham berbohong sampai 2 kali. Tetapi Tuhan tetap setia akan janjinya. Banyak lagi cerita tentang kejatuhan manusia, tetapi semua Tuhan setia. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka bersungut-sungut, bahkan mereka menyalahkan Musa, mereka menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia pada janjinya sehingga mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan sampailah ke zaman kita, ke zaman Yesus Kristus yang kita tahu kita sudah ditebus oleh kuasa salib Yesus. Kita sudah dikuduskan bukan karena kita baik, bahkan sebelum kita percaya pun kita sudah dikuduskan sama Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan yang terakhir yang masih kita nantikan adalah restoration. Kita semua yang ada di sini, kita menantikan janji setia Tuhan, kita akan dipulihkan dengan tubuh baru, tubuh kemuliaan pada saat nanti Yesus datang dalam kali yang kedua. Mungkin ada bertanya, oh aku sudah ditebus, tapi kenapa hidupku seperti ini? Ya wajar, kenapa? Karena kita masih di dalam, karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Untuk itulah kita perlu kasih setia Tuhan. Jadi kalau Alkitab diringkas, isinya berupa 4 besar ini. Penciptaan, kejatuhan, penebusan dosa, dan nanti pemulihan ketika Yesus datang dalam kali yang kedua. Jadi kalau kita baca Alkitab, jangan fokus kepada kita. Jangan mencari ayat yang untuk menyenangkan hati kita. Tetapi adalah carilah ayat yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup kita. Nah, setelah kita lihat kesetiaan Tuhan, kita akan melihat lagi bagaimana Tuhan mengasihi kita. Hari ini saya akan membahas 3 poin, yaitu mengapa kita harus punya kasih, kemudian kasih itu apa sih, terus bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita, bagaimana cara kita mengasihi, siapa yang harus kita kasihi. Nanti kita akan lihat sebentar lagi. Nah, ini ayatnya Bapak Ibu di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 9. Di 1 Korintus 13 dari 1 sampai 9 itu nanti terbagi menjadi 2 bagian. Ayat 1, 2, dan 3 itu menceritakan kenapa kita harus mempunyai kasih. Kita baca di ayat pertama,
sekalipun aku dapat berbicara dengan segala bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku seperti gong yang mengaung dan canang yang gemerincing. Jadi di sini dikatakan jika kita bisa seluruh bahasa manusia, atau mungkin bisa dikatakan kita nih orangnya sangat pandai, sangat pintar, bisa mengerti banyak bahasa. Bahkan ketika ada orang berbahasa roh, kita bisa tahu artinya, tetapi kita tidak punya kasih, itu sama seperti gong yang mengaung. Kalau mungkin dalam peribahasa Indonesia, tong kosong nyaring bunyinya. Kalau kita tidak punya kasih, itu tidak ada artinya. Kemudian berikutnya Paulus mengatakan di ayat kedua, jika aku mempunyai karunia menubuat dan mengetahui segala rahasia dan segala pengetahuan, bahkan aku punya iman. Wah, ini sangat lengkap ya teman-teman. Dikatakan jika punya karunia bernubuat, segala pengetahuan dan iman, tetapi tidak mempunyai kasih, aku bukan apa-apa. Paulus mengatakan jika kamu bisa bernubuat, punya segala pengetahuan, bahkan punya iman yang kuat, tetapi kamu tidak mempunyai kasih, itu tidak ada apa-apanya. Kemudian yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala yang ada padaku untuk memberi makan orang miskin, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, semuanya itu tidak ada gunanya bagiku. Jelas sekali Paulus mengatakan meskipun kita berbuat baik, kita banyak memberi, banyak membantu orang, tetapi kita tidak mempunyai kasih, itu tidak ada gunanya. Berapa banyak orang ketika dia memberi, sebenarnya dia memberi itu bukan untuk orang itu, tetapi dia memberi supaya orang melihat kalau dia ini sudah memberi. Dia memberi bukan karena kasih, tetapi karena mungkin dia takut, kemarin aku sudah berbuat dosa, jadi aku tebus deh dengan berbuat baik, dengan membantu sesama, tidak berdasarkan kasih. Jadi jelas sekali Paulus mengatakan, yang pertama, jika kita bisa berbagai bahasa, bahkan kita bisa berbuat, punya segala pengetahuan, punya iman, bahkan kita berbuat baik tetapi tidak mempunyai kasih, Paulus dengan jelas mengatakan tidak ada gunanya bagiku. Terus bagaimana solusinya kita bisa mempunyai kasih? Seperti yang saya bilang di awal, keseluruhan Alkitab kita itu semua berisi tentang kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak mungkin menaruh hal yang tidak bisa kita lakukan. Yesus dengan jelas mengatakan kita harus saling mengasihi. Kita juga harus mempunyai hukum kasih. Tetapi kalau dari syaratnya Paulus tadi, dari 3 ayat tadi kita belajar, sangat sulit untuk mempunyai kasih. Berarti kan ada terjadi tidak sinkronisasi antara Paulus dan Tuhan. Kasih itu susah sekali kata Paulus, tapi Yesus mengajarkan kita harus mengasihi. Tidak Bapak Ibu, kalau Tuhan menyuruh kita saling mengasihi, Tuhan pasti memberi solusinya. Dan ini adalah solusinya. Inilah, apakah kasih itu? Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Ini ayat yang sudah mungkin kita hafal semua. Tuhan adalah kasih. Nah, ketika kita berbicara Tuhan, kita pasti ingat kasihnya. Kemudian saya bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Tuhan sama dengan kasih. Nah, kalau kita dulu belajar matematika, ketika ada kata sama dengan, berarti itu kan sesuatu itu bisa digantikan dengan hal lain yang mempunyai maksud sama. Nah, 1 Korintus 13 tadi itu tidak berhenti dari ayat 1, 2, 3 saja. Ada ayat keempatnya, di lanjutan ayat keempatnya. Ayat keempatnya, kita, Pastor Raymond bisa bantu tampilin Alkitab. Atau dari sini deh, sebentar. Ya. 1 Korintus 13 ayat 4.
ayat 4. Oke. Nah, 4 ya, kita bahas ayat 4 dulu. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan adalah kasih. Nah, sekarang kita coba, seperti yang saya bilang, kasih sama dengan Tuhan. Berarti kata kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 ini boleh kita ganti dengan kata Tuhan. Kalau dulu sebelum saya memahami hal ini, ketika mengatakan kasih itu harus sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah. Saya merasa, kok berat sekali ya. Tuhan mengatakan kita harus memiliki kasih. Bahkan Paulus di ayat sebelumnya mengatakan, kamu bisa apapun tetapi kamu tidak memiliki kasih, kamu tidak ada gunanya. Kemudian ayat 4 sampai ayat 9-nya mengatakan seperti itu. Kasih harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berapa banyak di antara kita yang diajarkan, kalau kamu nggak bisa sabar, kamu nggak bisa murah hati, kamu tidak cemburu, kamu bukan anak Tuhan, kamu bukan orang Kristen. Berapa banyak kalau orang-orang mengatakan kalau kamu berbuat tidak sopan, kamu bukan anak Tuhan. Enggak. Seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, semua berisi tentang Tuhan. Subjeknya adalah Tuhan. Jadi ketika kita berbicara kasih, menurut dengan 1 Yohanes 4 tadi, kasih adalah Tuhan. Sekarang kasihnya kita ganti dengan kata Tuhan. Tuhan itu sabar. Tuhan itu murah hati. Iya, Tuhan tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tuhan tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tuhan tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tuhan tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Tuhan menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Tuhan tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Ayat 9, dan pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jadi jelas sekali dikatakan Bapak Ibu, mulai dari ayat 4 sampai ayat 9 itu semua bercerita tentang Tuhan. Sebagai contoh kita lihat di ayat kelima. Nah, di sini dikatakan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, ini yang Tuhan lakukan terhadap diri kita. Dia tidak menyimpan kesalahan kita. Bahkan Daud juga mengatakan berbahagialah orang yang kesalahannya ditutupi. Ini semua bercerita tentang Tuhan. Jadi kalau kita ngomongin kasih, itu ngomongin Tuhan. Jadi sangat jelas ya Bapak Ibu, jangan jadikan ayat-ayat ini sebagai tuntutan. Enggak, justru ayat ini merupakan kabar baik. Kenapa? Karena kasih itu ada di dalam kita. Kenapa? Karena Tuhan itu ada di dalam kita. Kemudian bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam hidup kita? Nah, ini kita akan melihat bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam hidup kita. Saya akan share screen lagi. Oke. Yang pertama di 1 Yohanes 4 ayat 10, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Ini sangat jelas sekali Bapak Ibu. Kita bisa mengasihi sesama karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Kalau dulu saya memikirnya, aku harus mengasihi Tuhan, berarti aku harus mengasihi sesama. Wah, nggak bisa dong, dia kan sudah menyakiti hatiku, nggak mungkin aku bisa mengasihi dia. Mungkin suamiku kan seperti ini, nggak mungkin aku bisa mengasihi dia. Anak orang papa mamaku sepertinya, nggak mungkin aku bisa mengasihi dia. Tunggu dulu, tapi coba kita renungkan ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan kita bisa mengasihi karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita.
Jadi bayangkan Bapak Ibu, kita yang tidak layak, kita yang selayaknya masuk neraka, diselamatkan Tuhan karena Dia terlebih dulu mengasihi kita. Bayangkan kita yang tidak layak aja diampuni, masa sih kita tidak bisa mengasihi sesama kita? Kekristenan ini merupakan hal yang luar biasa Bapak Ibu. Kekristenan itu bersifat dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Di dalam kita harus merasakan dulu betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan mencintai kita, sehingga kita bisa menyalurkan kasih itu kepada sesama. Jadi ayat yang 1 Korintus 13 sampai 4 sampai 9 itu, renungkan itu terlebih dahulu dan resapi itu, yakini bahwa Tuhan yang berupa kasih itu ada di dalam kita. Ini cara yang pertama. Karena kita sudah yakin Tuhan yang ada di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 9 itu sudah ada di dalam kita, maka kita bisa melakukan itu semua. Karena kita yakin Tuhan ada di dalam kita, maka kita bisa sabar, kita bisa murah hati, kita bisa tidak cemburu, kita bisa melakukan apapun yang ada di dalam 1 Korintus 13 itu bukan lagi sebagai tuntutan, tetapi memang karena kita penuh kasih sehingga kita bisa menyalurkan kasih. Dan ini yang terakhir yang luar biasanya Bapak Ibu, karena Kristus hidup di dalam kita. Di Galatia 2 ayat 20, Paulus mengatakan kita hidup bukan lagi kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan iman yang kita miliki adalah imannya anak Tuhan. Jadi ketika kita menyadari betul-betul bahwa Kristus hidup di dalam kita, maka kita bisa mengasihi. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Tugas kita cuma dua saja. Yang pertama, sadari bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Dia sudah mengampuni dosa kita. Dia sudah melupakan segala dosa kita. Dan yang kedua, sadari bahwa Kristus hidup di dalam kita. Ketika Kristus hidup di dalam kita, maka kita bisa melakukan kasih itu. Saya yakin dan percaya ketika kita menyadari Kristus hidup di dalam kita, kita yang dulunya pemarah, kita yang dulunya mungkin tidak sabaran, Tuhan yang akan merubahnya. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Kristus yang hidup di dalam kita. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, dengan adanya program Home Ministry ini, kita semakin diingatkan kembali bahwa kita punya Tuhan yang hidup, bahwa kita semakin diingatkan lagi bahwa Tuhan hidup di dalam kita. Sadari Yesus, sadari Kristus, dan saya yakin dan percaya hidup Bapak Ibu semua akan diubahkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Dr. Raymond. Wah, firman Tuhan yang sangat luar biasa buat kita malam hari ini. Ini adalah sebenarnya hal yang sudah sering kita dengar, tapi dibawakan oleh Pastor Agus dengan cara yang luar biasa bagi kita malam hari ini. Bagaimana kemudian Tuhan itu bukan lagi dipahami sebagai pribadi yang ada di sorga jauh, tetapi Tuhan itu dipahami sebagai pribadi yang bertindak, pribadi yang bergerak, dan pribadi yang tinggal di dalam kita, di dalam kasih. Ini hal yang menurut saya perlu menjadi perenungan buat kita semua, bahwa Tuhan itu adalah kasih. Itu artinya bahwa Tuhan menggerakkan seluruh keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan mengasihi di dalam kita. Karena apa yang dikatakan oleh Pastor Agus tadi itu luar biasa, bahwa kalau kemudian itu bukan gerakan dari Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Kita kemudian tidak ada guna, punya nubuatan yang banyak, punya kehebatan yang luar biasa, punya iman yang memindahkan gunung. Tapi kalau kemudian dasarnya itu bukan didasarkan atas kasih Tuhan, maka nggak ada guna. Bahkan ketika kita memberikan diri kita untuk kemudian dikorbankan untuk orang lain, itu pun nggak akan ada guna. Kenapa? Karena bukan didasarkan pada landasan kasih.
Ini luar biasa, dan semoga firman Tuhan ini betul-betul menginspirasi kita, menggerakkan kita, menguatkan kita di dalam melewati hari-hari ini, karena hari-hari ini sulit. Jadi orang Kristen tetap kemudian harus menunjukkan bahwa Kristus ada di dalam kehidupan mereka. Kristus yang bergerak di dalam kita itu harus kemudian nyata. Lewat apa? Yaitu tadi yang Pastor Agus katakan, lewat perbuatan-perbuatan kita di dalam mengasihi, karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau dari dalam kasih itu meluap dengan deras, kasih Tuhan itu kemudian kita rasakan begitu dahsyatnya, maka kita akan dengan mudah kok untuk kemudian mengasihi. Walaupun daging kita kemudian berkata, enak aja, harga diri gue di mana, gengsi dong. Wah, ini orang. Nah, dengan kasih Tuhan maka kemudian hal itu kemudian akan membuat kita mengingat sebenarnya diri kita bahwa Tuhan sudah begitu baik buat kita. Tuhan sudah begitu baik buat kita. Dan ini luar biasa. Terima kasih Pastor Agus buat firman Tuhan malam hari ini, dan terima kasih juga buat semua teman.